Beberapa waktu setelah itu, kabar tentang keberadaan Nyi Roro Kidul pun menyebar ke seluruh penjuru Jawa. Banyak orang yang berlayar di Laut Selatan melihat gelombang besar dan merasa ada kekuatan yang mengawasi mereka. Di sebuah desa pesisir, seorang nelayan bernama Jaka bertanya kepada seorang tetua yang tahu banyak cerita tentang Nyi Roro Kidul. "Jaka, Pak Tua, apakah benar Nyi Roro Kidul itu ada? Apa yang sebenarnya dia inginkan dari kita?" Pak Tua menunduk merasakan aura kesedihan. "Nyi Roro Kidul adalah Ratu Laut Selatan, Jaka. Ia tidak menginginkan apapun selain menghormati laut dan menjaga keseimbangan alam. Jika kau melakukan sesuatu yang tidak sopan, dia bisa murka. Tapi jika kau menghormatinya, ia akan memberi." Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan yang makmur di Pulau Jawa, hiduplah seorang putri cantik bernama Roro Kidul. Ia adalah putri dari seorang raja yang sangat berkuasa. Banyak pangeran datang melamarnya, namun Roro Kidul selalu menolak. Suatu hari seorang pangeran muda yang sangat tampan datang menemui Roro Kidul. "Pangeran, Putri Roro Kidul, aku datang melamarmu. Aku ingin menjadikanmu permaisuriku untuk hidup bersamaku di istanaku yang megah." Roro Kidul menunduk dengan lembut. "Maafkan aku, pangeran. Aku memilih hidup bebas, jauh dari peraturan kerajaan. Aku tidak ingin terikat dengan siapapun." Namun sang pangeran tak dapat menerima penolakan itu dan melaporkan kejadian tersebut kepada raja. Raja marah. Lanjut part 2. Cerita Nyi Roro Kidul, legenda cerita rakyat di Jawa. Di sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran, dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Siliwangi. Raja mempunyai seorang putri cantik jelita yang dinamai Putri Kandita. Putri Kandita adalah anak dari permaisuri Kinasih yang terkenal baik hati dan juga cantik. Itulah alasan mengapa dia menjadi permaisuri yang paling disayangi oleh Raja Prabu Siliwangi. Namun, kenyataan itu yang menjadi awal permulaan penderitaan permaisuri Kinasih dan juga anaknya, Putri Kandita. Sikap sayang Raja Prabu Siliwangi kepada mereka menimbulkan rasa cemburu di antara putra-putri dan selir raja lainnya. Hingga akhirnya mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Putri Kandita dan permaisuri dari istana. Suatu hari, rencana busuk mereka untuk mencelakai Putri Kandita dan permaisuri pun tiba. Mereka pergi menemui dukun untuk meneluk ibu dan anak itu, dan membuat Putri Kandita dan permaisuri menderita karena seluruh tubuhnya dipenuhi oleh borok yang tidak bisa disembuhkan dan berbau busuk. Kejadian ini membuat sang Putri Kandita dan permaisuri harus keluar dari istana karena desakan putra-putri dan selir raja lainnya dengan alasan tidak ingin menularkan penyakit ke orang lain. Akhirnya Putri Kandita dan permaisuri pergi ke arah selatan wilayah kerajaan. Namun sayangnya, di tengah perjalanan sang permaisuri meninggal dunia karena tidak kuat dengan rasa sakit yang dideritanya. Hal ini membuat Putri Kandita harus mengembara sendirian. Dalam perjalanannya, Putri Kandita menemukan beberapa aliran sungai yang mengalir deras dan berendam di sana. Dia pun menetap di mata air itu untuk beberapa saat. Ajaibnya, karena sering berendam, lama-kelamaan penyakit di tubuhnya perlahan menghilang. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan menuju ke arah hilir sungai dan bertemu sebuah muara sungai dekat laut yang indah. Akhirnya menetapkan diri untuk bermukim di tepi laut sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran. Selama menetap di sana, Putri Kandita dikenal luas oleh warga sekitar sebagai gadis cantik dan berakhlak baik. Banyak pangeran dari belahan dunia yang ingin mempersuntingnya, namun Putri selalu menolak lamaran itu dengan strategi memberikan syarat mustahil, yaitu mengalahkan kesaktiannya, termasuk bertempur dengan gelombang laut di pantai selatan Pulau Jawa. Sebaliknya, jika mereka kalah harus tunduk menjadi pengiringnya. Pertempuran itu sering terjadi karena kesaktiannya yang ia dapatkan selama mengembara menjadikannya berhasil menguasai gelombang laut selatan. Kemudian dia mendapatkan gelar Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul yang artinya Ratu Penguasa Pantai Selatan.